Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Pada hari ini, Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang deret aritmatika. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Bu Fani jelaskan tentang apa itu barisan aritmatika. Simak penjelasan Bu Fani ya. Deret aritmatika atau biasanya disebut dengan deret hitung adalah suatu deret yang diperoleh dengan cara menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika. Ya. Jadi, kalau kemarin yang kita pelajari di situ adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika di situ dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi kalau Bu Fani contohkan, kemarin saya punya barisan aritmatika, misalkan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ini disebut dengan barisan aritmatika. Kalau deret matika itu adalah diperoleh dengan cara menjumlahkan suku-suku barisan aritmatika. Jadi kalau deret adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Ya. Jadi bedanya barisan di sini dipisahkan tanda koma, sedangkan deret adalah jumlah dari barisan aritmatika. Bisa kalian pahami? Kalau kita mencari deret aritmatika, berarti kita menjumlahkan seluruh bilangan dari barisan aritmatika. Maka kita untuk menjumlahnya, jadi misalkan tadi sudah saya contohkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 gitu ya, ditambah sampai dengan nanti suku ke N gitu ya, sampai dengan suku ke N, maka jumlah, jadi di sini jumlah sampai suku N yang pertama saya lambangkan dengan Sn, bisa kita cari dengan rumus N per 2 dikalikan A ditambah UN. Atau dari rumus ini bisa kita uraikan yaitu N per 2 kalikan A. Kemarin rumusnya UN apa? Barisan aritmatika adalah A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Sehingga rumusnya di sini adalah N per 2, A ditambah A berarti 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari jumlah sampai N suku yang pertama pada barisan aritmatika. Ya, jadi ini. Nah, ini adalah rumus jumlah ya. Bisa kalian pahami? Nah, di sini saya jelaskan Sn adalah jumlah sampai N suku yang pertama, B adalah selisih atau beda, A adalah suku yang pertama yaitu U1 gitu ya, dan N adalah banyaknya suku. Sampai di sini bisa kalian pahami? Baiklah, untuk lebih memahamkan tentang deret aritmatika, Bu Fani akan memberikan beberapa contoh soal. Coba kamu perhatikan. Tentukan jumlah deret aritmatika berikut. Jadi saya mempunyai deret 3 ditambah 9 tambah 15 tambah 21 gitu ya. Jadi ini adalah deret karena yang kita cari adalah jumlah. Kalau dipisahkan tanda koma berarti adalah barisan aritmatika. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Nah, kita harus mencari beda atau selisihnya ya. Dari 3 ke 9, selisihnya berapa? 6 ya. Dari 9 ke 15, 6 ya, sama ya. Harus sama karena ini adalah barisan aritmatika. Nah, sekarang kita tahu yang kita butuhkan untuk mencari Sn jumlah sampai dengan 18 suku. Yang perlu kita cari apa? Yang pertama adalah A atau suku awal. Suku awalnya adalah 3. Kemudian bedanya berapa? Bedanya di situ ketemu 6. Sampai di sini dulu. Nah, yang kita cari adalah
jumlah deret sampai dengan 18 suku. Berarti yang kita cari adalah S18. Berarti rumusnya adalah tadi kita pakai rumus ini ya, N per 2, N-nya 18 berarti sama dengan 18 per 2 dikalikan 2A, 2 kali awalnya adalah 3, ditambah gitu ya, N dikurangi 1, N-nya tadi adalah 18 dikurangi 1, bedanya adalah 6. Bisa kalian pahami? Nah, sekarang berarti di sini 18 dibagi 2, 9 ya. 2 kali 3, 6, ditambah 18 dikurangi 1 adalah 17 dikalikan 6. Berarti sama dengan 9 kalikan 6 ditambah 17 kalikan 6 berarti berapa? 102. Berarti sama dengan 9 dikalikan 6 ditambah 102 adalah 108 ya. Nah, bisa kalian hitung berarti hasilnya berapa? Yaitu 972. Nah, jadi jumlah sampai dengan 18N suku yang pertama pada deret aritmatika ini adalah jumlahnya 972. Ya. Jadi 3 tambah 9 tambah 15 tambah 21 tambah 27 dan seterusnya sampai 18 suku yang pertama. Oke. Sekarang Bu Fani lanjutkan dengan contoh yang kedua. Bu Fani punya 2 ditambah 10 tambah 18 tambah 26. Nah ya, kita disuruh menentukan jumlah sampai dengan 10 suku ya. Nah, kita cari dulu dari 2 ditambah 10 ditambah 18 ditambah 26. Nah, kita cari selisihnya dulu ya, atau bedanya ya. Dari 2 ke 10 selisihnya berapa? 8. Berarti selisihnya adalah 8 ya. Berarti di sini suku awalnya adalah 2, bedanya adalah 8. Kita disuruh menentukan jumlah sampai dengan 10 suku yang pertama. Berarti yang kita cari adalah S10. Ya. Kita pakai rumus tadi. Ya, jadi kita pakai rumus yang N per 2 tadi. Kalikan 2A ditambah N kurangi 1 kali beda. Ya. Coba kamu perhatikan di sini. Nah, saya tulis lagi di sini Sn adalah apa? Sn N per 2 dikalikan 2 kali A ditambah N dikurangi 1 dikalikan beda. Ya, jadi kalau S10 berarti N-nya adalah 10. Dibagi 2 kalikan 2 kali awal 2 ditambah N-nya 10 dikurangi 1, bedanya adalah 8 ya. 10 dibagi 2, 5. 2 kalikan 2, 4. Ditambah 10 kurangi 1, 9 dikalikan 8. Sama dengan 5 dikalikan 4 ditambah 72. Sama dengan 5 dikali 76. Itu ya. Sama dengan berapa? 5 kalikan 76 adalah 380 ya. Nah, jadi di sini suku ke-10 dari deret aritmatika 2, 10, 18 tambah 26. Jumlah sampai suku ke-10 adalah jumlahnya 380. Sekarang coba perhatikan, Bu Fani lanjutkan ke contoh berikutnya. Di dalam gedung pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Baris pertama terdapat 30 kursi. Baris kedua 35 kursi dan seterusnya. Setiap baris di belakangnya bertambah 5 kursi. Tentukan banyaknya kursi di dalam gedung.
Jadi kalau kita sketsa di sini di dalam gedung, ini depan ya, ini deretan pertama, di situ ada 12 baris. Ini baris pertama, baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi semuanya ada berapa baris? Ada 12 baris. Nah, berarti dari sini N-nya adalah sama dengan 12. Baris pertama terdapat 30 kursi. Ya. Jadi di sini baris pertama U1 atau awalnya ada 30 kursi, ya. Kemudian baris kedua 35 kursi dan seterusnya, tiap baris di belakangnya bertambah 5 kursi. Berarti bedanya berapa? Nah, bedanya adalah 5. Tentukan banyaknya kursi di dalam gedung. Nah, berarti banyaknya kursi di dalam gedung kita jumlah mulai dari suku yang pertama atau baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris ke-12. Jadi yang ditanya adalah S12, yaitu jumlah sampai 12 suku yang pertama. Ya, jadi atau jumlah 12 baris kursi. Nah, berarti rumusnya apa? N-nya adalah 12, N per 2 dikalikan 2 kali A, awalnya adalah 30 ditambah N-nya 12 dikurangi 1, kalikan bedanya 5. 12 dibagi 2, 6, berarti kali 2 kali 30 adalah 60, ditambah 12 dikurangi 1, 11 kalikan 5. Ya. Yang selanjutnya di sini adalah berarti 6 kalikan 60 ditambah 60 ya, ditambah 55. Sama dengan 6 dikalikan 60 tambah 55 berapa? 115. 6 kali 115 berapa? 690. Nah, jadi banyaknya kursi di dalam gedung, yaitu jumlah sampai 12 baris kursi, jumlah semuanya adalah 690. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa kalian pahami? Baiklah, Bu Fani akhiri penjelasan tentang deret aritmatika. Semoga kalian memahami dengan baik. Banyak latihan soal. Dan semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.